Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai antropologi hukum, rangkuman apa saja yang telah dipelajari dalam semester sekarang. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS Antropologi Hukum kelas A yang diampu oleh dosen kita tercinta Bapak Dr. Subiro Wiono SHMPD. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Pramudita dengan NPM 211000118 semester 6 mengampu mata kuliah antropologi hukum. Selanjutnya adalah pengertian. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama ada anthropos yang artinya orang atau manusia, dan kedua ada logos yang artinya ilmu atau nalar. Dan menurut Kamus Antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Lalu tokoh nasional dan internasional antropologi. Yang pertama ada Prof. Dr. H.C. KPH Kuncharaningrat. Melalui tulisannya, ia mengajarkan pentingnya mengenal masyarakat dan budaya bangsa sendiri. Atas jasanya, ia diberi penghargaan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Kemudian yang kedua, ada tokoh yang bernama Clifford James Gert. Tokoh ini adalah tokoh internasional. Ia adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Dia juga telah meneliti terkait kebudayaan Jawa yang mempopulerkan istilah priai saat melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa pada tahun 1960-an dan mengelompokkan masyarakat Jawa sebagai 3 golongan. Yang pertama priai, santri, dan abangan. Lalu Clifford tersebut meneliti juga mengenai sabung ayam yang ada di Bali. Dalam artikelnya yang berjudul Deep Line Notes on the Balinese Conflict adalah sebuah esai yang dicantumkan dalam buku The Interpretation of Culture. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup antropologi itu dibagi menjadi dua, ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis spesies. Kemudian ruang lingkup yang kedua, bagian yang kedua adalah antropologi budaya, yang dimana antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya antropologi budaya. Dengan menjerumus kepada antropologi budaya, kita bisa memahami bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Fokus antropologi budaya ialah pada umumnya menyelidiki kebudayaan pada umumnya sebagai kebudayaan berbagai bangsa dan di seluruh dunia. Seperti contoh, di Indonesia ada beraneka ragam suku dan budaya. Di Indonesia tersebut mempunyai culture atau kebudayaan yang dimana suku Sunda dia juga mempunyai kebudayaan tersendiri sebagai bentuk yang lain. Kemudian ada juga suku Dayak juga mempunyai kebudayaannya sendiri. Selanjutnya ada dari budaya menurut A.B. Taylor. Kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Nah, kemudian antropologi sebagai penelitian. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Dalam cara penyelidikannya, antropologi budaya menggunakan cara perbandingan.
Nah, bahan yang dipelajari dalam perbandingan tersebut yang menggunakan deskripsi kebudayaan secara individual yang digali dan disusun secara empiris. Lalu penelitian tersebut terlebih dahulu dilakukan mengenai tinggi atau rendahnya suatu kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya tugas studi antropologi budaya. Yang pertama ialah mengamati, menuliskan, dan memahami kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Kemudian konsepsi tentang kebudayaan yang diperoleh dengan studi perbandingan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kebudayaan merupakan sifat yang esensial bagi manusia. Dalam arti luas, kebudayaan tersebut dapat diperoleh dengan jalan belajar, tidak bisa diperoleh atau bukan diperoleh diturunkan atau dibawa lahir. Maka kewujudan kebudayaan itu bersifat uniform, melainkan sangat beraneka ragam, tergantung dari lingkungan alam, lingkungan sosial, sejarah perkembangannya. Nah, menurut kesimpulannya bahwa antropologi budaya itu mempelajari segala keanekaragaman kebudayaan manusia dan mencoba memberikan jawaban mengenai pertanyaannya mengapa suatu bangsa cara hidupnya, adat istiadatnya, sistem kepercayaannya, sistem moralnya, dan paham keindahannya berbeda atau dapat berbeda dengan bangsa yang lain. Namun dalam hubungan studi dengan keanekaragaman oleh tokoh antropolog yang lain, yaitu Bapak Clyde Cookhan, terjemahannya mengenai antropologi memberikan kesempatan manusia introspeksi dan memungkinkannya melihat dirinya sendiri dalam keragamannya yang tak terbatas. Dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan Clyde Cookhan, kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam diri kita dan kita juga belum merasa mampu untuk memahami diri kita 100% dan bagaimana kita melihat keanekaragaman yang ada dalam diri kita, yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian kita dapat meneliti dalam keseharian kita sendiri, dengan cara kita berpakaian, dengan cara kita bergaul, dengan cara kita berbahasa, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Raja Pramudita, pamit undur diri, ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kata-kata yang tidak berkenan atau kata yang tidak pas dalam penyampaian saya dalam presentasi kali ini. Mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.